Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttasil ilal imami wa ali rahimakumullah wa dan naf'a wa minhum fid darin amin. Qala al-musannif rahimakumullah wal maqalatul asyiratu an ba'diz zuhadi wa humul ladzina ihtaqaru dunya walam yubali biha bal akhadhu minha qadara daruratihim wa man aznaba zanban an ay tahmiluhu wa huwa yadhaku ay wal hal annahu yafrahu bi tahammulihi fa innallaha yadkhulun nar yadkhulun nar wa huwa yabki yanhaqahu ayandama wa yastaghfirullah ta'ala lizalika wa man ata'a wa huwa yabki hayaan minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taksirihi fi tilka ta'ati fa innallaha ta'ala yadkhulul jannah wa huwa yadhakuka ay yafrahu ghayatul farahi al-usul matluba wa huwa afullahi ta'ala. Wal maqalatul asyirah, ya sekali lagi halaman 5 baris ke-14 dari bawah. Halaman 5 wal maqalatul asyirah, makalah yang ke-10, ya. Makalah yang ke-10 daripada bab kedua, ya, daripada kitab Nasail Ibad, ya. Bab kedua memberikan nasihat-nasihat dua mutiara, ya. Di dalam makalah yang ke-10 an ba'diz zuhad, ya, dari sebagian para ulama zuhud. Zuhad, ulama zuhud, ya. Ada. Jadi ulama zuhud, ya. Ada ulama hikmah, ya. Ada ulama amilin, kemudian ini ulama zuhud an ba'di ulama zuhud, ba'diz zuhad. Siapa itu ulama zuhud? Wa humul ladzi ihtaqarru dunya wa lam yubali biha bal akhazu minha qadra darurati. Yang namanya ulama zuhud, orang-orang zuhud, wahum mereka itu adalah alladzina ihtaqarud dunya, mereka yang menganggap, ya, ringan, menganggap enteng masalah dunia, ya. Dah gampang dunia, sepele, enteng, ya, nggak terlalu dikejar-kejar, ya, nggak terlalu dipikirin dunia. Ini ulama-ulama zuhud, ya. Kalau kita nguber-nguber mulu sama dunia, siang malam kita uber-uber tuh, ya, hampir nggak sempat istirahat nyari dunia, ya. Itu. Tapi kalau ulama zuhud, takar dunia, ya, dia menganggap sepele, menganggap enteng, ya, masalah dunia, ya. Walam yubali biha, ya, dan dia nggak begitu peduli dengan dunia. Dia nggak peduli dengan dunia, ya, sama ulama zuhud ini, ya, ya. Ada kayak nggak peduli dia sama dunia, ya. Bal akhazu minha qadra daruratihi, tapi dia mengambilnya hanya sekedar kebutuhannya saja. Ini, ya, para ulama zuhud, ya, dunia itu, ya, dia nggak begitu peduli dengan dunia, dia seperlunya aja, ya, ya, makan juga, ya, seperlunya, ya. Kalau dia hanya bisa 3 kali baru, ya, 3 hari baru makan, ya, atau dia makan, ya, cukup buat ibadah aja, ya. Itu, ya. Rasulullah 3 hari nggak makan, perutnya diganjel sama perut, ya, sama batu, ya. Ulama zuhudnya, ya, ada yang 3 hari nggak makan, ya, ada yang makan, ya, tapi dia sedikit makannya,
ya, sedikit dia makan, ya, cukup buat ibadah, ya, buat ibadah, ya. Kalau kita kan makan biar badan sehat, wah, hebat badannya, kuat lari. Kalau ulama zuhud, ya, begitu juga tidurnya, ya, tidurnya sekedarnya aja tidur, ya, sekedar tidurnya, ya, istirahatnya nggak banyak. Ini ulama zuhud, ya, makannya sedikit, tidurnya juga sedikit, ya, para orang ya, zuhud inah, ya, wala ubali, yang enggak peduli dengan dunia, ya, kelilingnya enggak peduli, ya, akhazu minha qadru daruratihi, dia mengambilkan, memanfaatkannya sekedar kebutuhannya saja, ya, jadi dia mengambil sekedar kebutuhannya saja. Ini namanya ulama zuhud, ya, ini namanya ulama zuhud, ya. Makalah yang ke-10 ini dari ulama zuhud, ya, katakan man aznaba zanban wa huwa yadhaku atau yudhiku, ya, man aznaba zamban fa huwa yudhiku, ya, fa innallaha yadkhiluhun nar wa huwa yabki. Nah, kata sebagian ulama zuhud, man aznaba zanban, siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa, ya, siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa, wa huwa yadhaku atau yudhiku, ya, mereka senang, ya, mereka itu merasa senang, ya, merasa bahagia, ya, melakukan perbuatan dosa, bangga, ya kan, mereka senang, ya, mereka bangga, ya, daripada perbuatan dosa itu, ya, maka, ya, fa innallaha, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memasukkan ke dalam neraka, gitu ya. Gitu ya, iya. Ya, ini jadi di mana man aznaba zanban ay tahmiluhu, ya, siapa yang berbuat dosa, ya, melakukan perbuatan dosa, tahmiluhu, memikulnya, melakukannya, wa huwa yadhaku, dia senang, ya, gembira dengan melakukan perbuatan dosa itu, walhal, ya, keadaannya ayyaproha, ya, merasa senang bitahmilhi, dengan melakukannya itu, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki, maka sungguhnya Allah akan memasukkan dia itu dalam keadaan menangis, ya, siapa yang melakukan perbuatan dosa, dia merasa bangga dengan perbuatan dosanya itu, ya, dia senang melakukan perbuatan dosa itu, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka nanti dalam keadaan menangis, ya, gitu ya. Ya, kan ada juga orang melakukan perbuatan dosa girang, bangga gitu ya, dia mabuk bangga depan temannya, ya, atau dia menyakiti orang, ya, dia bangga, wah, dia habis gue pukul tadi, itu bangga, dia senang, merasa bangga, ya, dia tertawakan, ya, merasa senang, maka fa innallaha, ya, yudkhiluhun nar wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkan dia dalam keadaan menangis, ya, li'anna haqqahu ayandaba wa yastaghfirullah lidzalika, ya, mereka itu, ya, masuk berada dalam neraka itu menangis, kenapa? Menyesal dia, ya, dia menyesal, ya, menyesal. Seharusnya dia jangan merasa bangga kalau berbuat dosa, ya, jangan girang nyakitin orang, ya, jangan girang nyakitin orang, jangan bangga, ya. Kadang-kadang orang suka bangga, ya, suka senang melakukan dosa. Seharusnya, ya, jangan demikian, tetapi hendaklah dia merasa menyesal,
ya seharusnya dia bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau melakukan suatu perbuatan dosa, melakukan suatu perbuatan salah, hendaklah kita merasa menyesal, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa senang, jangan merasa bangga melakukan suatu perbuatan dosa. Ada ya. Jadi kita banyak istighfar. Ya, kita harus banyak beristighfar. Ya, karena kalau orang melakukan suatu perbuatan dosa, ya kemudian dia merasa senang, nyakitin orang, bangga, bisa ngalahin orang, ya kita bangga, ya bisa memukul orang. Nah, ini ya nanti Allah akan masukkan ke neraka dia dalam keadaan menangis. Ya, kenapa? Dia menyesal. Ya, dia menyesal di akhirat. Ya, maka itu dikatakan oleh ulama, ya ulama zuhud, kalau kita berbuat dosa hendaklah menyesal. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Jangan bangga itu. Ini kan bangga nih, main kebut-kebutan bangga. Ya, ya, kalau perbuatan suka bangga ini ya. Jadi kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau yang melakukan perbuatan dosa dia bangga, tertawa, ya terbahak-bahak tertawa, nanti dia dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Ya, karena menyesal dia apa yang dia lakukannya, ya apa yang dilakukannya. Ya, gitu. Ya, maka kita yang suka kadang-kadang berbuat dosa, janganlah merasa bangga, ya. Dan juga janganlah kita menceritakan daripada perbuatan-perbuatan buruk kita, ya. Jangan kita melakukan perbuatan buruk kita ungkapkan. Allah udah tutupin, ya kita berbuat dosa, ya. Cerita sama temannya, cerita dia melakukan perbuatan dosanya, lakukannya itu jangan dia lakukan hal yang demikian itu. Ya, maka sekali lagi orang yang berbuat dosa, melakukan suatu perbuatan dosa, dia tertawa, dia gembira, senang, merasa bangga, maka nanti dia di yaumil kiamah dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Ya. Kenapa? Karena dia menyesal. Maka sebelum menyesal, kalau berbuat dosa hendaklah segera ya menyesal, segera beristighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya dikatakan waman ata'a wa huwa yabki hayaan minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taksirihi fi tilka ta'ati fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Ya. Ulama zuhud mengatakan waman ata'a wa huwa yabki, siapa yang melakukan suatu perbuatan taat, melakukan taat ibadah kepada Allah SWT, wa huwa yabki, dia menangis, ya hayaan karena malu kepada Allah Ta'ala, wa khaufan karena takut kepada Allah Ta'ala, ala taksirihi atas keteledorannya, atas kealfaannya, atas kelambatannya, fitil taati dalam melaksanakan taat itu, fa innallaha ta'ala yudkhilul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, wa huwa yadhaku, dalam keadaan gembira, dalam keadaan tertawa, ya ayat perahu ghayatul farah li usulil matluba wa huwa afwallahi ta'ala. Jadi sebaliknya, ya kalau tadi orang yang melakukan dosa, ya merasa senang, bangga, ya dia tertawa, tidak ada rasa penyesalan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Sebaliknya, man ata'a wa huwa yabki, siapa yang taat, ya dia menangis dalam taat kepada Allah. Dia sujud kepada Allah dalam menangis, sujud kepada Allah SWT. Ya, dia melakukan sholat, ya sholat tobat, ya
sholat lain, di waktu dia sujud dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hayaan minallah, malu karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena malu ya kepada Allah, dia sebagai hambanya, ya, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis karena malu. Ya, Allah udah begitu banyak memberikan nikmat, Allah memberikan kebaikan-kebaikan, tapi kita kadang-kadang kurang syukur dari nikmat itu. Malu kita hidup ini, ya, enggak syukur kepada Allah, padahal Allah sudah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tak mungkin kita dapat menghitungnya. Kita malu, ya. Nikmat yang begitu banyak yang nggak mungkin dapat menghitungnya. Kita sujud, ya, sehari semalam 3 waktu aja kadang sujud kita, ya, kagak khusyuk sujudnya kadang-kadang, ya, sujudnya, ya, belum benar-benar, ya. Maka siapa yang taat kepada Allah, dia sujud kepada Allah, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis di hadapan Allah. Dia menangis tengah malam, dia berdoa memohon pada Allah, dia menangis hayaan karena malu pada Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan minhu, dan karena takut kepada Allah, ya, dia banyak berbuat dosa, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, melanggar apa yang dilarang, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti, kalau perbuatan dosanya, pelanggaran-pelanggarannya itu tidak diampuni oleh Allah, dia takut masuk ke neraka, maka dia menangis, ya, ala taksiri, atas keteledorannya itu, atas kekurangannya itu, fitil katoa, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang melakukan sedang taat pada Allah, ibadah, sedang sujud pada Allah, dia menangis karena malu pada Allah, karena takut kepada Allah, karena dia sering teledor, fitil katoa, dalam ketaatannya itu, dalam sujudnya itu, fa innallaha ta'ala yadkhilul jannata wa huwa yadhaku, maka sesungguhnya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga, wa huwa yadhaku, dia gembira, dia tertawa, ya. Nah, dia tertawa, dia gembira, ya. Di dunia dia banyak menangis, di waktu sujud dia menangis, di tengah malam dia menangis kepada Allah SWT karena malu, karena takut, ya, karena dia takut banyak kesalahan-kesalahannya dalam melakukan hidup ini, maka Allah akan masukkan dia ke surganya dalam keadaan tertawa, dalam keadaan senang, ya, yafrahu ghariyatul farhi, ya, senang, ya, karena mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, karena dia diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, itulah makalah daripada yang ke-10 dari bab 2, yaitu 2 nasihat ini, ya. Hendaklah kita perhatikan betul-betul dari kata-kata sebagian daripada ulama zuhud, ya, yang mengatakan bahwasanya siapa yang berbuat dosa, ya, dia gembira, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dalam keadaan menangis, ya. Maka janganlah siapa yang melakukan perbuatan dosa, jangan kita merasa senang, jangan merasa bangga, ya, tapi hendaklah kita, ya, seharusnya menyesal, seharusnya kita beristighfar, ya. Jangan kita bangga kalau melakukan perbuatan dosa, ya. Umpama kita bohongin orang, nyuweng kita girang kena dibohongin, ya, senang, ya. Jangan senang kalau berbuat dosa, ya, tapi nyesallah dan bertobatlah. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, dia senang, dia bangga, dia gembira, tapi hingga sampai dia mati, dia nggak bertobat, ya, tidak menyesal, maka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis, ya. Dan sebaliknya, siapa yang taat kepada Allah, dia sujud dalam Allah, ibadah kepada Allah,
dia sujud di tengah malam pada Allah, dia menangis karena malu, karena takut daripada kesalahan-kesalahannya ini dalam taat pada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke surga dalam keadaan tertawa, dalam keadaan senang. Itu ya, makalah daripada makalah yang ya ke 10 ini ya, 10 ini ya. Karena gimana kalau orang berbuat dosa dia nggak bertobat ya, melakukan suatu kesalahan dia nggak mau ya menyesal, itu nanti akan ya menyesal di akhirat, dia akan menyesal di akhirat ya, gitu ya, dia akan menyesal oleh Allah kepada Allah SWT ya. Kemudian wal maqalatul hadiyata asyar ya, maqalah hadiyah asyar ya, maqalah yang ke-11 ya, selanjutnya ya, maqalah yang ke-11 an ba'dil hukama ayat aulia ya, ya al ulama al aulia ya. Jadi berkata sebagian pada hukama ayat aulia ya, la tahtiru zunuba as-sigar ay la ta'duha sigaran fa innaha tasa'abu min az-zunubul kibaruh wa aidan rubbama yakunu ghadabullah fi tilkas sigar ya. Makalah yang ke-11 ya, anba'dil hukama, berkata sebagian daripada hukama ya. Hukama ada al-aulia ya, al-aulia jamak daripada wali ya, gitu ya. Di mana sebagian hukama ya, bagian aulia mengatakan la tahkiruz dzunubas sigar, la tahkiruz dzunubas sigar, janganlah menganggap sepele dosa kecil, jangan menganggap enteng dosa-dosa yang kecil ya. Ai la ta'du sigaran ya, la ta'du sigaran ya, kamu tidak menghitungnya, menganggap enteng, menganggap kecil ya, dosa-dosa ya kecil itu menganggap enteng. Fa innaha tatasa'abu min hazzunubul kibar ya, fa innaha sesungguhnya dosa-dosa kecil itu tatasa'abu akan berkembang, akan bercabang-cabang ya, daripadanya menjadi dosa besar ya. Dosa kecil jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap enteng, kita kerjain terus enteng ya, dosa kecil enteng gitu ya. Lama-lama tatasa'abu minhu dzunub wal kibar, itu akan menjadi dosa besar ya, gitu ya. Contohnya kita anggap ya, lari pagi pakai celana pendek aja dengkul kelihatan, kita anggap dosa kecil. Coba hari lama-lama jadi dosa besar gitu ya. Atau kita ngeliat HP dah, mata kita lihat ya macam-macam warna gitu ya, macam-macam bodoh, dosa kecil itu lama-lama menjadi dosa besar ya. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, la taqrabuz zina innahu fasyatan wa sa'a sabila. La taqrabuz zina, jangan kau mendekati daripada perbuatan zina. Innahu fahisha, sungguhnya perbuatan itu perbuatan fahisha, perbuatan jelek, munkar, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan ya. Perbuatan jangan dekati ya, karena nanti akan menjadi bisa perbuatan zina ya. Deketin aja jangan, sampai lagi berbuat zina. Kalau kita deket-deketin lama-lama cebur ya. Mana jangan deketin zina ya, dari mata, kan kita melihat dari mata dulu, dari mata cakep juga di janda. Iya ya, cakep juga itu, lihatin lama-lama ya, senyum ya, dibalas senyumnya kan gitu ya, prosesnya sama sekali dah ya.
Itu la taqrabu zina nih. Jangan deketin zina ya. Prosesnya deketin, lama-lama janjian tuh akhirnya berbuat zina. Nah, itu ya. Jadi jangan ya kita anggap enteng ya perbuatan kecil itu karena tatasa'abu minhu dzunubu al-kibaru ya. Semua itu akan ya tumbuh ya bercabang-cabang akan menjadi dosa besar. Ya, kita jangan anggap enteng kan gampang. Ya dikit darah ya. Tobat hilang. Besok bikin lagi ya. Nah, jadi jangan menganggap enteng ya daripada perbuatan dosa ya. Itu maka itu kita harus jaga ya diri kita, walaupun perbuatan dosa kecil itu kita harus jaga ya, harus jaga ya, karena itu semua ya akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perbuatan yang baik maupun yang tidak baik itu dicatat akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Yang kecil sekalipun ya, yang sekecil-kecilnya itu pun ya dicatat oleh Allah, nggak luput ya daripada pengawasan Allah, daripada catatan Allah SWT. Sekecil apapun perbuatan kita, ucapan kita, langkah kita, pegangan tangan kita, sekecil apapun tidak luput daripada pengawasan Allah, catatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita anggap enteng perbuatan kecil, jangan kita anggap ringan. Ya, kita anggap ringan, kita kerjain tiap hari ya, maka tatasa'abu min hazzunubul kibarah, dia akan berkembang, akan menjadi dosa besar. Ya, jadi dosa kecilnya ya. Karena Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya, keluar dari mulut kita cuman jangan begitu aja. Ya, dicatat ya oleh malaikat. Ya itu ya, kalau kita sering mengucapkan ya kata-kata gitu, atau kita ya berbuat perbuatan yang dilarang kecil apapun itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibuktikan nanti oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke, itu Allah firmankan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kecil zarrah itu atom ya, atom kan nggak kelihatan oleh mata kita kalau nggak pakai mikroskop ya. Kecil itu ya, itu ya dicatat oleh Allah ya, catat oleh Allah oleh malaikat Jibril kiraman katibin ya. Jadi diperlihatkan, sudah dicatat, nanti dikasih lihat tuh perbuatan kita yang kecil, yang baik diperlihatkan, yang tidak baik juga diperlihatkan oleh Allah SWT ya. Jadi semua itu akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Jadi perbuatan kecil itu jangan kita anggap enteng ya, jangan kita anggap sepele ya, tapi kita lihatlah kepada siapa yang memerintahkannya ya. Jadi perbuatan baik kecil jangan kita lihat kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa, oleh siapa yang memerintahkannya. Yang memerintahkannya maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kecil jangan dianggap kecil ya, karena yang akan menghitungnya nanti adalah yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi
Ya, jadi az-dzunub al-kibar ya. Ya tasawuf minhu dzunub al-kibar. Ya dosa kecil itu sedikit numpuk akhirnya jadi besar ya. Kita harus menghindari dosa sekecil apapun ya, hendaklah kita jauhkan ya. Jangan kita anggap enteng, hendaklah kita hindari daripada dosa-dosa yang kecil ya, sekecil apapun ya. Begitu juga perbuatan baik yang baik itu sekecil apapun juga kita lakukan dengan sebaik-baiknya, jangan juga kita menganggap enteng ya. Nah, ya wa rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fil tilkas sigar ya, rubbama ya, kira-kira kadang-kadang ya dosa kecil itu adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang wa maqalatu saniyata asyar ya, makalah yang ke-12 ya, makalah yang ke-12 ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagirata mal israr fa inna bil mawazifati alaiha tazammut fatusiru kabirah wa aidan inama ala azma istidimahi nasiru kabirah fa inna niyatul mar'u fil ma'asi kanat ma'siyah ya. Wala kabirata mal istighfar ayat taubah bisyurutiha fa inna taubata yamhu asal khati'ah wa in kanat kabirah wa huwa hadzal hadis aidilami an Ibnu Abbas lakin bitaqdimil jumlatil akhirah anil ulah. Makalah yang ke-12 dari Nabi Muhammad SAW, la sigara la sagirata malal israr ya. Apa itu? La sagirata mal israr wala kabirata mal istighfar ya. La sagirata, tidak suatu perbuatan dosa kecil itu dengan terus menerus ya, dan tidaklah perbuatan dosa besar itu beserta istighfar ya. Jadi makalah yang ke-12 ini dari Nabi Muhammad SAW dikatakan la sagirata, adalah suatu perbuatan yang dosa itu yang dilakukan terus menerus siapa ina bil mawajibati ala tazamitu sirut kabirah ya, dia akan menjadi dosa besar. Dosa kecil yang dikerjakan terus menerus akan menjadi dosa besar ya. Tapi sebaliknya wala kabirata mal istighfar, dan tidaklah dosa besar itu akan dihapus dengan beristighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil akan menjadi dosa besar kalau dia lakukan terus-menerus. Dosa besar akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia diiringi dengan istighfar. Ya, jadi kalau dosa kecil jangan terus menerus karena jadi dosa besar. Tapi dosa besar akan dihapus oleh Allah, akan diampuni dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau dosa kecil jangan kita lakukan ya, jangan kita tumpuk-tumpuk, jangan kita terus menerus, jangan kita anggap enteng, karena itu akan menjadi dosa besar ya. Kalau dosa besar hendaklah kita kemudian beristighfar. Kita melakukan suatu perbuatan dosa, kita banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala kabirata ma'al istighfar ya, tidaklah ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taubatu bisyurutiha, dengan kita bertobat ya dengan syarat-syaratnya. Kita bertobat dengan taubatan nasuha ya. Kalau kita berdosa, kita adalah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha ya, bukan taubat sambal. Taubat sambal, taubat nasuha
Kalau tobat sambal kan tobat-tobat ya, ntar sore makan lagi. Ya, tobat sambal. Tapi tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, yang memenuhi syarat. Apa syarat tobat? Ada rasa menyesal, ya, tidak ingin mengulanginya lagi, ya, itu syarat-syarat ya dalam tobat, ya. Fa inna taubata tamhu asal khati'ah wa in kanat kabirah. Ya, sesungguhnya tobat itu akan menghapuskan kesalahan sekalipun itu dosa besar. Ya, sekalipun itu dosa besar, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ya dosa itu, jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis arba'in ya. Ya, dijelaskan dari Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala, Allah berfirman hadis qudsi, ya ibna Adam innaka ma dautani wa ra'tani wa fartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah SWT berfirman, wahai manusia, wahai anak Adam, jika innaka ma dautani, sungguhnya kau berdoa memohon padaku, ya, mengharapkan padaku, ya, mohon ampun, ghafartu laka, aku ampuni dosamu, ala makana minka wala ubali, sebanyak apapun aku tidak peduli, aku ampuni. Ada Allah banyak apapun tidak peduli. Kemudian wahai anak Adam, wahai anak Adam, lau balagat junubuka, ya, anak sama, hai manusia Adam, jika seandainya dosamu ini setinggi langit, summastagfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, saya ampuni, biar dosanya setinggi langit sepenuh bumi, aku ampuni, kata Allah, ya. Gitu. Ya ibn Adam innaka lautani qurabin ardi khataya summa laqitani la tusigu bi syai'an la taituka bi qarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika kau datang kepadaku, bertobat kepadaku, kau membawa dosa seluas bumi ini, kau datang padaku tidak maksudkan aku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Nah, jadi dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika dia bertobat kepada Allah SWT, ya. Jadi berdosa besar dengan bertobat akan diampuninya, ya. Ya, itulah ya hadis yang ke-13 ya. Besok masuk hadis yang ke-14 ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah ya rabbana kalhamdu kama yanbaghi kalimil azimi sultani. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa min azhani asfaha wa minal amali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nasbin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalli waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asyak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.